Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil daripada proyek Bus Learning ANOVA 2 arah yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Dede Ruslan MSI dengan mata kuliah Statistika Inferensial dan Multivariate yang akan dibawakan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Delvina Sinambela dengan NIM 724314-2026 dan juga Maria Teresia Manalu dengan NIM 724314-2041 dan juga Wasti Maldini Sihombing dengan NIM 724314-2024. Adapun materi yang akan dipaparkan selanjutnya yaitu mengenai latar belakang yang akan dipaparkan oleh Saudari Wasti Maldini Sihombing. Baiklah teman-teman, kita akan bahas latar belakang. Hasil belajar mahasiswa akuntansi menunjukkan variasi yang dipengaruhi metode pembelajaran dan motivasi belajar. Dosen menggunakan metode yang berbeda, yaitu ceramah, diskusi, dan blended learning. Motivasi mahasiswa yang bervariasi juga seperti rendah, sedang, tinggi, dan dapat mempengaruhi nilai ujian. Belum diketahui metode mana yang paling efektif dan apakah motivasi berpengaruh signifikan. Diperlukan analisis statistik untuk menguji pengaruh kedua faktor tersebut secara objektif. ANOVA 2 jalur digunakan untuk mengetahui 1. Efek metode pembelajaran, yang kedua, efek motivasi belajar, yang ketiga, interaksi keduanya terhadap nilai ujian akhir. Nah, kita juga akan bahas metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya. Penelitian kuantitatif dengan analisis ANOVA 2 jalur. Sedangkan desain penelitiannya yaitu desain faktorial 2x3 dengan metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi. Sedangkan motivasi belajarnya rendah, sedang, dan tinggi. Populasi dan sampel. Populasinya diambil dari mahasiswa program studi akuntansi dan sampelnya dari mahasiswa dua dosen yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. Nah, teknik pengumpulan data yaitu nilai akhir ujian dari dosen yang menggunakan metode ceramah dan diskusi, kuesioner motivasi belajar yang disebarkan kepada mahasiswa, dan pengelompokan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran dan tingkat motivasi. Nah, instrumen penelitiannya yaitu instrumen hasil belajar nilai ujian akhir, instrumen motivasi belajar yaitu kuesioner atau angket, sedangkan teknik analisis datanya yaitu menyusun tabel data berdasarkan kombinasi metode kali motivasi, dan analisis ANOVA 2 jalur, interpretasi efek utama dari interaksi, dan yang terakhir penyajian tabel dan hasil analisis. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Maria. Baiklah, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana hasil uji ANOVA 2 arah. Di mana tabel berikut menunjukkan hasil uji ANOVA 2 arah dengan desain 2x3 yang menganalisis pengaruh faktor metode pembelajaran, baik ceramah dan juga diskusi, dan faktor motivasi belajar, baik tinggi, sedang, dan juga rendah terhadap hasil ujian akhir mahasiswa. Di mana total sel daripada tabel ini yaitu 2x3 sama dengan 6 kombinasi. Mana populasi daripada penelitian kami yaitu program studi pendidikan akuntansi, yang dimana total daripada populasi kami itu adalah 61 mahasiswa, dimana terdiri dari kelas B yaitu 29 mahasiswa, kelas C yaitu 32 mahasiswa. Pengambilan sampel yang kami lakukan itu
Adapun jumlah yang kami ingin jadikan sampel itu 30 mahasiswa. Nah, di mana teknik yang kami gunakan untuk pengambilan sampel yaitu purposive sampling, yaitu sampel bertujuan. Kenapa kami mengambil purposive sampling? Karena kami hanya mengambil mahasiswa-mahasiswa yang memang mengalami perlakuan metode ceramah dan juga diskusi. Dan di mana pembagian sampel yang kami gunakan itu dari 30 mahasiswa, untuk kelas B kami ambil 15 mahasiswa, untuk kelas C juga kami ambil 15 mahasiswa. Selanjutnya, untuk metode pembelajarannya itu, metode pembelajaran pada setiap kelas, untuk kelas B itu mengalami metode ceramah, dan juga untuk kelas C itu mengalami metode diskusi. Untuk kategori motivasi belajar, yang dimana seluruh sampel yang dikelompokkan, seluruh sampel yang kami ambil, yaitu 30 sampel itu, kami kelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan skor kuesioner motivasi yang telah didapatkan, yaitu untuk motivasi rendah, motivasi sedang, dan juga motivasi tinggi. Jadi, ketika kami menyebarkan angket kuesioner itu, kami telah mendapatkan skor daripada setiap mahasiswa. Setelah kami sudah mendapatkannya, kami pun mengolah skor itu dan kami membuat sebuah klasifikasi. Ketika satu mahasiswa mendapatkan nilai rentangan nilai tertentu, itu akan masuk ke dalam kategori rendah dan akan masuk ke kategori sedang dan juga akan masuk ke kategori tinggi. Setelah kami mendapatkan itu, kami pun menyusun tabel yang ada di sini, yaitu tabel desain 2x3, di mana untuk metode ceramah itu terdiri dari 5 sel, yaitu 5 sel untuk tinggi, 5 sel untuk sedang, 5 sel untuk rendah, dan juga begitu juga dengan diskusi. Nah, di sini adalah hasil daripada uji ANOVA yang kami lakukan, di mana kami menggunakan olah data Excel. Kami menggunakan Excel untuk mengolah data yang telah kami tunjukkan tadi, yang dimana ketika selesai kami melakukan olah data, inilah yang ditampilkan, yaitu summary-nya, yaitu untuk metode ceramah. Itu count-nya itu ada 5, seperti hal yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk ceramah tinggi itu ada 5, ceramah sedang itu ada 5, dan ceramah rendah itu juga ada 5. Dan jadi totalnya itu ada 15. Nah, jadi dari tabel ini kita mendapatkan gambaran-gambaran, oh ternyata jumlahnya itu ada, jumlah untuk ceramah tinggi ada 400, jumlah totalnya itu adalah 444 gitu. Untuk ceramah sedang juga dapat 466, untuk ceramah rendah juga 484. Baik juga untuk rata-ratanya dan juga untuk variansnya. Begitu juga untuk metode diskusi. Kita mendapatkan informasi untuk jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, dan juga untuk total, yaitu total daripada ceramah dan juga ditambah dengan diskusi. Yang dimana kita dapatkan 10 ini berdasarkan penjumlahan dari 5 ditambah 5 jadi 10, yaitu ceramah tinggi ditambah juga dengan diskusi tinggi, jadi 10, dan juga sumnya atau jumlahnya itu kita dapatkan 882 dari 444 ditambah 438. Kita mendapatkan 882. Begitu juga dengan average-nya. 882 dibagi dengan 10. Dan kita dapatkan rata-ratanya 88,2. Itu juga untuk kolom-kolom selanjutnya mendapatkan hasilnya dari penjumlahan antara ceramah dan juga diskusi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Delpina. Baiklah, selanjutnya itu hasil uji ANOVA 2 arah. Tabel yang kami paparkan ini merupakan hasil uji ANOVA 2 arah yang sudah kami lakukan, di mana dari tabel ini kita akan menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0. Ketika terima H0, itu jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau P-value lebih besar dari alpha. Kemudian, ketika tolak H0, terjadi jika F hitung lebih besar dari F tabel atau P-value lebih kecil dari alpha. Selanjutnya itu ada hipotesis metode pembelajaran faktor A atau baris.
Ketika H0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ketika dia H1 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi terhadap prestasi belajar. Dari hasil uji ANOVA yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil nilai F hitung 0,64233,577 itu lebih kecil dari F tabel 4,2596777 atau hasil p-value-nya itu 0,430730212 lebih besar dari 0,05, di mana H0 diterima, yang artinya ketika dia H0 diterima, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran ceramah dan diskusi terhadap prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya itu hipotesis untuk pengukuran motivasi belajar faktor B, di mana ketika H0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat motivasi belajar, yaitu tinggi, sedang, rendah terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ketika dia H1, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat motivasi belajar, yaitu tinggi, sedang, rendah terhadap prestasi belajar mahasiswa. Dari hasil uji ANOVA yang kami lakukan, kami mendapatkan nilai F hitung yaitu 0,797611115, di mana lebih kecil dari F tabel yaitu 3,402826105, atau hasil p-value yang kami dapat itu 0,4619851666 lebih besar dari 0,05. H0 diterima, di mana ketika H0 diterima itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat motivasi belajar, yaitu tinggi, sedang, rendah, terhadap prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya itu hipotesis interaksi metode pembelajaran dikali dengan motivasi belajar, di mana ketika H0 itu artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ketika dia H1, artinya terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hasil yang didapat untuk hipotesis interaksi metode belajar dikali dengan motivasi belajar itu nilai F hitung sebesar 0,415394824 lebih kecil dari F tabel yaitu 3,4028261105, atau nilai p-value-nya itu sebesar 0,664734976 lebih besar dari 0,05. Hasilnya itu H0 diterima. Ketika H0 diterima itu artinya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Baik, selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berikan contoh perubahan kebijakan atau intervensi yang bisa diambil sekolah berdasarkan hasil uji ANOVA 2 jalur di proyek ini. Nah, berdasarkan hasil uji ANOVA 2 jalur yang menunjukkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode ceramah dan juga diskusi, serta tidak ditemukan adanya interaksi antara keduanya, antara faktor metode pembelajaran dan juga motivasi belajar mahasiswa. Jadi, maka sekolah tidak perlu langsung mengganti atau memprioritaskan salah satu metode pembelajaran tertentu. Nah, sebaliknya, sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran melalui pelatihan guru agar kedua metode tersebut diterapkan secara lebih efektif dan juga konsisten. Selain itu, sekolah dapat mengembangkan model pembelajaran kombinasi, yaitu misalnya blended, yang mengintegrasikan ceramah dan juga diskusi. Dan kegiatan berbasis praktik untuk menyesuaikan kebutuhan berbagai gaya belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan dari hasil proyek yang sudah kami olah, yaitu ternyata tidak ada pengaruh antara metode belajar, baik ceramah dan juga diskusi, dan juga antara
faktor motivasi belajar terhadap hasil ujian mahasiswa. Jadi, kami dapat menyarankan kepada sekolah untuk tidak perlu mengganti atau memprioritaskan salah satu metode pembelajaran tertentu. Sebaliknya, sekolah dapat meningkatkan pada kualitas pembelajaran melalui pelatihan gurunya dan juga agar kedua metode itu dapat diterapkan secara efektif dan juga konsisten. Nah, itu juga berlaku ketika misalnya di dalam proyek itu ternyata ada pengaruh antara metode pembelajaran ceramah. Contohnya ceramah ini. Jadi mungkin kebijakan atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah, ya pastinya boleh menggunakan metode ceramah itu kalau misalnya terbukti efektif daripada metode diskusi. Itu juga dengan sebaliknya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis kemungkinan kesalahan atau bias dalam pelaksanaan dan interpretasi ANOVA 2 jalur, serta bagaimana mengatasi dalam kasus pendidikan akuntansi. Dalam pelaksanaan dan interpretasi ANOVA 2 jalur, pada penelitian pendidikan akuntansi terdapat beberapa kemungkinan kesalahan atau bias yang dapat mempengaruhi keabsahan hasil analisis. Nah, potensi kesalahan atau biasnya itu diantara lain, yang pertama, desain tidak seimbang atau jumlah sampel tiap kelompok itu tidak sama. Nah, yang kedua itu, sampel tidak acak sehingga karakteristik peserta bias. Yang ketiga yaitu pelanggaran asumsi ANOVA atau normalitas, homogenitas, atau independensi. Nah, yang keempat itu kesalahan interpretasi hanya fokus pada efek utama tanpa mempertimbangkan interaksi. Yang kelima yaitu variabel perancu tidak dikontrol, misalnya kemampuan awal pengalaman belajar. Nah, adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama, melakukan randomisasi pembagian kelompok dan samakan jumlah sampel setiap sel. Yang kedua itu lakukan uji asumsi statistik sebelum ANOVA atau Sheffield Will Levens. Yang ketiga yaitu gunakan transformasi data atau uji alternatif jika asumsi tidak terpenuhi. Nah, yang keempat yaitu interpretasi hasil secara lengkap atau efek utama interaksi post HOC. Yang terakhir yaitu kontrol variabel perancu dan berikan perlakuan yang sama pada semua peserta. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu berdasarkan data nilai ujian, metode pembelajaran dan motivasi, bagaimana Anda menentukan ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata prestasi antar kelompok dengan ANOVA 2 jalur? Untuk menentukan apakah ada atau tidak ada perbedaan rata-rata prestasi belajar antar kelompok yang terbentuk dari kombinasi metode pembelajaran, ceramah, dan diskusi, dan tingkat motivasi tinggi, sedang, rendah, dilakukan analisis menggunakan ANOVA 2 jalur. Setelah data nilai ujian tiap kelompok dikumpulkan dan dihitung rata-ratanya, proses ANOVA akan menghasilkan nilai F hitung dan P-value. Untuk 3 sumber variasi, yaitu pengaruh utama metode pembelajaran, pengaruh utama tingkat motivasi, serta pengaruh interaksi, metode dikalikan dengan motivasi. Keputusan penentuan perbedaan rata-rata diambil dengan membandingkan p-value dengan batas signifikansi alfa, yaitu nilainya sebesar 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka pada salah satu faktor dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata prestasi yang signifikan antar kelompok pada faktor tersebut. Misalnya, jika p-value pada metode pembelajaran lebih kecil dari 0,05, yang artinya rata-rata prestasi mahasiswa kelas ceramah dan kelas diskusi berbeda secara signifikan. Jika p-value motivasi lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata nilai mahasiswa dengan motivasi tinggi, sedang, dan rendah berbeda. Dan jika p-value interaksi lebih kecil dari 0,05, berarti efektivitas metode pembelajaran tidak sama pada setiap tingkat motivasi, sehingga kombinasi perlu
mempengaruhi hasil belajar. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Artinya, prestasi belajar antar kelompok tidak ada perbedaan secara statistik. Nah, dengan demikian, ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata ditentukan berdasarkan hasil perbandingan nilai F hitung dengan F tabel atau p-value dengan nilai alpha yang ditampilkan dalam output ANOVA 2 jalur. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh rekan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika hasilnya menunjukkan tidak ada interaksi, tetapi terdapat efek utama yang signifikan pada metode pembelajaran, apa rekomendasi Anda untuk sekolah? Jika hasil ANOVA 2 jalur menunjukkan tidak adanya interaksi signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi, atau kita bisa melihat dari nilai p-value-nya ternyata lebih besar dari 0,5, tetapi terdapat efek utama yang signifikan pada metode pembelajarannya, yaitu bisa kita lihat dari ternyata nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,5. Maka dapat diartikan bahwa perbedaan prestasi belajar mahasiswa itu dipengaruhi secara kuat oleh metode pembelajaran, dan pengaruh tersebut bersifat konsisten pada semua tingkat motivasi, baik tinggi, sedang, maupun rendah. Nah, rekomendasi untuk bagi sekolah itu menggunakan metode pembelajaran yang terbukti paling efektif. Misalnya yang kita dapatkan itu misalnya diskusi atau model aktif sebagai pendekatan utama. Itu berarti kita melakukan pelatihan kepada dosen ataupun kepada guru untuk menerapkannya secara optimal. Dan kita menyusun pedoman pembelajaran agar metode tersebut diterapkan secara konsisten dan dapat dievaluasi secara berkala. Dan artinya dapat disimpulkan bahwasanya ketika memang terdapat hasil bahwasanya metode pembelajaran diskusi ataupun ceramah itu lebih efektif atau ternyata berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa maupun siswa, berarti pihak sekolah perlu mengembangkan kembali metode tersebut, digunakan kembali agar metode itu dapat digunakan secara optimal, dan juga diberikan pedoman-pedoman kepada setiap guru agar mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan agar mereka juga dapat menggunakan metode itu dengan secara maksimal. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wasti. Baiklah, pertanyaan terakhir, bagaimana Anda dapat memvisualisasikan hasil ANOVA 2 jalur supaya mudah dipahami oleh guru dan siswa akuntansi? Untuk memvisualisasikan hasil ANOVA 2 jalur agar lebih mudah dipahami oleh guru dan siswa akuntansi, salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan grafik garis interaksi atau interaction plot. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, usai sudah kami menjawab pertanyaan refleksi mengenai analisis ANOVA 2 jalur. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam mempresentasikan hasil olah data kami. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saatnya sudah asyik tadi.